البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, yarhamukallah. Pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari pembahasan tentang berapa lama hari kiamat yang dikhilafkan oleh para ulama berhubungan dengan datangnya beberapa ayat yang sekilas berbeda satu sama lain. Kesimpulan terakhir yang kita ambil pada pembahasan tersebut apa? Indak ya Syafiq. Nah, lamanya bagi orang yang beriman, seperti 1000 tahun hari-hari di dunia ini. Dan bagi orang kafir, lamanya seperti 50.000 tahun dari hari-hari di dunia ini. Tayyib, ini kesimpulan yang diambil oleh siapa di antara ulama ahli tafsir? Indak ya Hudzaifah. Imam Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Adwa'ul Bayan. Dalil yang menunjukkan 50.000 tahun. Apa dalilnya indak ya Ukasyah? Naam, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang menunjukkan 1000 tahun. Indak ya Umar. Wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Naam. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-316. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, ma miqdaru qurbi syamsi minan nasi yaumal qiyamah. Berapa kadar dekatnya matahari dari manusia pada hari kiamat? Setelah kita lewati hari ini dinamakan Yaumul Qiyamah. Kenapa? Ahmad. Karena dari qiyam berarti hari berdirinya para manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Tayyib, semuanya berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari tersebut berapa jarak antara manusia dengan matahari? Wal jawab tadnu hatta takuna ala qadri milin minan nas. Dekat sampai-sampai jaraknya kadar 1 mil dari manusia. Jadi matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga jarak antara mereka dengan kepala-kepala manusia sejarak 1 mil. Dan ini perkara gaib, tidak mampu kita menetapkannya kecuali dengan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan kewajiban kita adalah beriman. Tidak muncul pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang dimunculkan orang-orang orientalis. Bagaimana mungkin jarak 1 mil matahari didekatkan mereka tidak terbakar? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan matahari, dan sesuai dengan kehendaknya pula matahari didekatkan berapa kadarnya. Nah, karena hitungan mereka untuk di dunia kalau jarak segitu, ya semua yang berdekatan terbakar. Tapi perkara di hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hakikatnya. Kewajiban bagi kita adalah beriman. Wa dalilu hadithul Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, sahabi masyhur, termasuk dari apa? As-sabiqun al-awwalun. Bahkan di antara kekhususan beliau dalam perang Badar apa? Miqdad bin Aswad. Siapa yang tahu? Dalam perang Badar tidak ada faris. Nah, tidak diketahui dalil yang menetapkan adanya faris selain beliau, yaitu penunggang kuda. Nah, dari Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil. Didekatkanlah matahari pada hari kiamat dari manusia, dari makhluk-makhluk yang ada di padang mahsyar. Didatangkannya fi'il di sini dengan fi'il mabni apa? Mabni majhul, atau istilahnya apa lagi yang lebih bagus? Mughayyarus shighah, dengan fi'il mughayyarus shighah, dikarenakan fa'ilnya semuanya telah mengetahui siapa. Siapa kalau ditanya fa'ilnya? Indak ya Alif. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mendekatkan matahari pada hari kiamat, didekatkan kepada makhluk-makhluk yang ada di padang mahsyar. Sampai-sampai jarak matahari dari mereka seperti kadar 1 mil. Dan perawi ikhwan fillah dalam hadis ini syak tentang mil yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat yang sempurna di Sahih Muslim. Qala Sulaim ibnu Amir. Sulaim ibnu Amir adalah perawi yang mengambil hadis ini dari sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad. Sulaim bin Amir mengatakan, "Fa wallah ma adri ma ya'ni bil mil. Amasafakal ardi amil mil alladhi tuktahalu bihil ain." Sulaim bin Amir mengatakan, demi Allah aku tidak tahu yang dimaksud dengan mil ini apa. Apakah masafatul ardi, yaitu mil yang ma'ruf di kalangan penduduk bumi, yaitu apa, hitungan jarak, ataukah sesuatu yang digunakan untuk celaan, untuk bercelak. Karena secara bahasa ikhwanifillah, mil memang mempunyai dua kemungkinan makna tadi. Mil yang bermakna apa, jarak yang ada di bumi ini, hitungan mil.
6 kilometer, meter dan seterusnya, termasuk apa? Satuan jarak yang digunakan oleh manusia. Ataukah makna yang kedua yaitu mil, yaitu sesuatu yang digunakan untuk berjalan? Cuman ikhwanifillah, kalau kita melihat para pensyarah hadis rahimahumullahu taala ajma'in ketika menjelaskan dua kemungkinan ini, apakah itu jarak yang satuan jarak di muka bumi ataukah mil yang digunakan untuk berjalan, dengan istilah mirwat namanya. Tayyib, mirwat. Tahu mirwat? Tahu apa, Omar? Hah? Kalau kalian bercelak, kan ada yang kayak apa itu namanya? Gagangnya itu yang kayak lidi, ya, yang dimasukkan di sini. Nah, apakah jaraknya ini sejarak panjangnya gagang lidi itu, gagang yang untuk apa? Untuk ditempelkan di mata itu, ataukah mil satuan jarak di muka bumi? Nah, maka para pensyarah hadis menguatkan bahwasanya kalau kita perhatikan zahir dari hadis, maka tentunya dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mil, jarak di muka bumi ini. Mil yang ma'ruf sebagai satuan jarak. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud dengan mil adalah apa? Adalah sesuatu yang digunakan untuk berjalan tadi, tentunya menempel di kepala matahari itu. Paham? Nah, ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya. Tayyib. Wal aula bihi huna, kata beliau dalam Al-Mufhim, wal aula bihi huna masafatul ardi li'annaha idza kana bainaha wa bainar ru'us miqdarul mirwad fahiya muttasilatun birru'us liqillati miqdaril murud. Maka yang lebih utama di sini hadis dibawa kepada makna mil, yaitu satuan jarak yang dipakai oleh manusia di muka bumi ini. Kenapa? Dikarenakan kalau yang dimaksud dengan mil adalah apa? Adalah sesuatu yang digunakan untuk bercelak tadi, tentunya matahari akan menempel di kepala karena saking pendeknya jarak tersebut. Paham? Tayyib. Berarti akhwanifillah, makna mil yang dimaksud tadi satuan jarak di muka bumi ini, yang kalau dihitung dengan satuan saat ini dalam meter, disebutkan dalam Al-Idahat Al-Asriyah, al-mil bitaqdiratil hadithah 1848. Berapa? 1848. Berapa? 1848 meter. Ini dicatat untuk satuan mil yang dikenal dahulu. Kalau diubah dalam bentuk meter zaman sekarang, ikhwanifillah, yaitu 1848. Karena kalau kita bicara tentang mil, tidak tergambar saat ini, ya tidak. Sebagaimana pula kita berbicara tentang dinar. Setelah kita lewati dulu, seorang pencuri kalau mencuri mencapai kadar rubuk dinar, maka dia sudah dikenai hukum potong tangan. Rubuk dinar sekarang bingung kita, berapa kadar rubuk dinar ini sehingga seorang pencuri itu terkena hukum had potong tangan. Nah, maka diingat-ingat pengubahan kadar tersebut ke ukuran yang kita kenal di zaman ini. Kesimpulannya berapa dulu?
Masih ingat apa Muhammad? Rubu' dinar itu berapa gram? Berapa? 1/16. Karena 1 dinar berapa gram? 1 dinar berapa gram? Berapa Mbak Zain? 4/4 gram. Ingat-ingat. Dulu mata uang ikhwani fillah pakai dinar dan dirham. Jadi 1 dinar saat itu kalau diubah ke satuan gram saat ini 4/4 gram. Makanya seorang pencuri kalau mencuri kadar 1/4 dinar, maka dia sudah kena potong tangan. 1/4 dinar itu tidak mahal ya kawan. Ya, mencuri dengan kadar apa? 1/4 dinar berarti 1 gram 1/16. 1 gram 1/16. Mencuri kadar, nah kalau harga 500.000 lah taruh, nah 1 gram 700.000 sudah kena potong tangan. Harga tangan pencuri itu cuma 700.000. Padahal kalau ngobati bisa berjuta-juta ya. Nah kalau sakit diobati seterusnya. Tapi demikianlah tangan kalau sudah berkhianat tidak punya nilai. Nah hanya dinilai minimal apa harganya cuman 800.000. Paling pol-polnya 1 juta kalau memang harga naik. Nah harga emas naik ya tidak. Nah kadar-kadar yang seperti ukuran-ukuran seperti ini diingat-ingat. Karena kita menerangkan kepada manusia, tidak mungkin kita terangkan begitu saja dinar, bingung. Nah, atau mil. Nah, tayyib. Adapun mil kalau kita baca kitab-kitab terdahulu, tidak akan ditemui. Berapa meternya tidak akan ditemui. Tayyib. Karena kalau kitab-kitab lughah terdahulu, nah mereka mengatakan 1 mil adalah apa? 3,000 dhira'. 3,000 dhira', 3.000 dhira'. 3.000 dhira' ini. Ngitung 3.000 kayak gini. Nah, itu 1 mil. Makanya hitungan meter tadi diingat-ingat. Berapa tadi Nafi'? 1 mil berapa? Berapa meter? Nah itu hitungan 1 mil diingat-ingat. Berarti matahari jaraknya sekian. Untuk kita menggambarkan secara mudah. Tapi walaupun pastinya wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas berarti jaraknya dekat. Namun jaraknya sangat dekat dengan manusia. Sehingga tentunya panas yang dirasa ikhwanifillah bukan panas yang ringan. Kalau kita di dunia dengan jarak yang begitu jauh, jarak yang begitu jauh antara kita dengan matahari saat ini, kita saja merasakan di teriknya matahari di siang hari terasa sangat panas. Lalu bagaimana kalau matahari di atas kepala kita dalam jarak seperti itu? Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Maka Nabi SAW dalam kelanjutan hadis mengatakan, fayakunun nas ala qadri a'malihim fil 'araq. Maka manusia pada saat itu sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Dari sisi keringat yang dikeluarkannya, kepanasan, berkeringat. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki. Faminhum man yakunu ila rukbatai. Dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Dan di antara mereka yang
ada yang keringatnya sampai lutut ke atas lagi. Taib. Sampai ke pinggang. Kemudian yang paling parah ikhwani fillah, wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Dan di antara mereka ada orang-orang yang tenggelam di dalam keringatnya. Tenggelam sampai ke mulut ini. Taib. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fi. Jadi keringatnya sampai setinggi mulut dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya ke mulut beliau. Dan ini perkara hari akhir. Tidak bisa kita kiaskan dengan dunia. Bagaimana seorang tenggelam dalam keringat? Bagaimana keringat orang kemudian kok cuman dia tok yang merasakan, yang lainnya tidak? Allah Maha Mampu, ikhwan, karena masing-masing berbeda-beda keadaannya sesuai dengan amalan. Air bagaimana? Air satunya tayyib sampai mata kaki, satunya sampai lutut, berbeda-beda, semuanya berkumpul di tempat yang sama. Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu untuk menetapkannya. Karena yang menentukan saat adalah amalan kita masing-masing. Maka persiapkan untuk kita bisa mendapatkan naungan di hari tersebut. Karena sungguh beruntung siapa-siapa yang mendapatkan naungan di hari yang begitu terik, di hari yang begitu panas, dalam keadaan masing-masing manusia tidak memakai pakaian. Dan di antara mereka-mereka yang mendapatkan janji untuk diberi naungan akhwani fillah dari 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain beberapa golongan yang lain yang disebutkan dalam hadis terpisah, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu lelaki yang hatinya tergantung dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk senantiasa kita ingat. Di masa ikhwani fillah banyak kaum muslimin terhalang dari masjid-masjid Allah. Bukan hanya di negeri ini, bahkan di negeri-negeri luar lebih parah. Makanya ketika seorang masih memiliki kesempatan untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai disia-siakan. Gambarkan betapa beratnya hari tersebut kalau seorang tidak punya naungan sama sekali. Kita berdiri di tengah teriknya matahari jam 12 misalnya di hari-hari ini, mungkin tidak mampu, butuh payung, butuh sesuatu yang menjadi peneduh kita. Lalu bagaimana dengan hari tersebut? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Maka gantungkan hati-hati kita dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita keluar darinya, hati kita ada niatan untuk kembali. Ini maksud seorang yang hatinya tergantung dengan masjid. Ketika keluar dari masjid setelah menunaikan ibadah, senantiasa ingat nanti kalau dipanggil lagi, ketika dikumandangkan azan, aku akan kembali ke sana. Bukan berarti seorang harus tinggal di masjid terus, tidak. Tapi kapan dia keluar, rindu kembali untuk menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid akhwani fillah termasuk syiar di antara syiar-syiar kaum muslimin yang padanya kebaikan yang banyak, sehingga merupakan kesedihan yang sangat besar yang kita rasakan tatkala banyak kaum muslimin terhalangi dari memasuki masjid-masjid Allah.
sebagiannya karena udzur, sebagiannya karena terpaksa. Maka kita bersyukur. Kita bersyukur masih Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini, dan jangan sampai kita kufuri, ikhwan. Syukuri karena sungguh nikmat ini agung. Untuk kita bisa tenang di masjid dalam ibadah, kemudian belajar, membaca Al-Quran. Ini nikmat yang sangat agung, apalagi di hari-hari ini. Sebagian masjid ditutup, sebagian markis ditutup, tidak boleh untuk kegiatan belajar, mengajar dan yang lainnya. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijaga nikmat ini, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala cabut dari kita. Dan kita ucapkan dan sebagaimana dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang lain berhubungan dengan hal ini, alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita dari hal-hal yang menimpa mereka. Wa faddalana ala katsirin min ibadihi tafdila. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepada kita atas hamba-hambanya yang lain. Dan tanbih penting bagi siapa saja yang terhalangi dari masjid-masjid Allah, baik karena memang tidak mendapati masjid atau karena situasi tidak memungkinkan, di mana daerahnya sudah sangat mengkhawatirkan, maka jangan sampai luput niatan, ikhwan. Jangan sampai luput niatan kita dari Dari tekad untuk bisa menghadiri masjid seandainya tidak ada udzur. Karena hidupnya niat ini terus menerus dalam hati-hati kita sangat bermanfaat. Dengannya seorang bisa mendapatkan pahala walaupun dia tidak hadir di masjid. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang para sahabat, inna bil madinati rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Dan riwayat illa syarakukum fil ajr. Sungguhnya di Madinah itu ada para lelaki yang tidak ikut berjalan bersama kalian menempuh bukit dan perjalanan panjang dalam jihad. Akan tapi mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Dalam riwayat, akan tapi mereka bersama kita. Kenapa? Niatannya, hatinya terus-menerus ada kerinduan dan ada kesedihan, mengharap kepada Allah untuk bisa dia kembali ke masjid. Bukan malah senang, bukan malah nyaman, bukan malah gembira dengan dia tidak hadir di masjid. Alhamdulillah tidak berjamaah. Shallu fi buyutikum. Ini bahaya, kawan. Karena kalau ini terus-menerus tidak segera diperbaiki, akan menimbulkan nifaq. Kenapa? Karena kemalasan merupakan sifat mendasar orang-orang munafik. Sifat mendasar pada orang-orang munafik. Dan ini yang sangat kita khawatirkan, menimpa hati-hati kita, juga hati-hati saudara kita. Apalagi yang lama tidak bisa mendatangi masjid. Terlebih lagi pada daerah-daerah yang sebenarnya belum wabah menjangkit di situ. Belum terjangkiti wabah, hanya dikarenakan ketakutan dan opini-opini yang muncul. Indonesia luas, Indonesia luas, sehingga tidak bisa kemudian misalnya Indonesia sudah dikatakan ada yang positif semuanya, kemudian daerahnya dipukul rata. Tidak. Tempatnya luas, maka hendaknya seorang di sini tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan, tapi ambil jalan tengah di atas ilmu.
tapi melihat situasi, melihat fakta yang dialami di sekitarnya. Nah, karena perkaranya bukan perkara ringan. Pertama dihadapkan pada masalah penjagaan nyawa, yang kedua masalah apa? Penjagaan hak Allah, yaitu ibadah yang sifatnya wajib. Maka harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai salah dalam menentukan langkah. Nah, tapi kalau toh seorang memang terhalangi, memang tidak mendapati masjid sama sekali, atau dia sendiri sakit, maka tadi hatinya jangan sampai luput meniatkan untuk datang ke masjid seandainya dia tidak memiliki udzur. Dengannya dia akan mendapatkan keutamaan, dan dengannya pula dia bisa menjaga hatinya agar tidak tertimpa kemunafikan. Juga jangan sampai tertimpa kekerasan. Kenapa? Karena lama meninggalkan ibadah wajib, akhwanifillah, kalau tidak mengingat kerugian itu, tidak merasa rugi, aku ketinggalan Jumat, aku tidak bisa berjamaah. Nah, berapa misalnya 2 pekan lebih tidak berjamaah terus. Nah, atau 3 kali Jum'ah tidak mendapatkannya. Ini bukan perkara yang ringan, ikhwan. Harus ada dalam diri kita perasaan rindu pada hal tersebut, dan juga menginginkan dengan terus-menerus menjaga niatan. Jangan sampai merasa nyaman dan terbiasa meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Karena beda antara orang yang memikirkan dia meninggalkan hari ini saya tidak bisa Jumatan, dia kemudian banyak-banyak memikirkannya, kemudian berusaha mencari amalan yang bisa dia lakukan di rumah, agar jangan sampai sudah ketinggalan sesuatu yang utama kemudian dia tidak mengisi dengan amalan lain yang semoga bisa mengimbanginya. Nah, tidak ada kesedihan yang melebihi hal tersebut. Seorang terhalangi dari melakukan amalan-amalan wajib. Nah, nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad wa yujannibana kulla su'in wa makruh walhamdulillahi rabbil alamin.